ada klien gue pernah ngomong gini, ini sengaja ya kok jadi bersesi-sesi, ini sengaja karena psikolognya pengen dapat uang ya, gimana ya? Jadi kan gini nih guys. Saya berobat ke psikolog, psikiater, masa di pertemuan pertama mereka masih nggak tahu diagnosis saya apa? Iya nggak sih? Iya, benar. Saya nggak ngerti sih kenapa saya mesti kesini. Dari gesturnya, dari nada bicaranya, udah reject banget. Dan jawaban gue adalah waktu itu, saya juga nggak tahu kenapa kamu mesti kesini. Yang kayak gitu, karena Hai, apa kabar teman-teman semua? Selamat datang lagi di Wellspring Conversation. Perkenalkan, nama aku Ana Desyana. Aku salah satu psikolog klinis di Wellspring Center. Hari ini aku gak sendirian. Hari ini aku bersama temanku. Dia seorang psikiater. Mari dokter, silakan diperkenalkan dirimu. Halo, saya Matius Dimas Reza. Saya Dimas, psikiater di Wellspring Center ini. Oke, jadi kalau misalkan nih dok, episode-episode yang lalu itu yang jadi host itu adalah dua dokter. Ada dokter Sandy, ada dokter Jimmy gitu ya. Nah, kali ini kita sebenarnya akan kolaborasi antara psikolog dan psikiater. Hari ini kita mau ngapain, Beb? Hari ini kita mau bahas mitos. Bukan mitos ya, pertanyaan-pertanyaan yang udah disiapkan tim kreatif yang kita nggak tahu apaan. Oke, jadi kita jawab aja berarti ya. Yoi. Oke, siap? Pertanyaan satu. Bagaimana psikolog dan psikiater bekerja sama? Mau jawab dulu. Yoi, silakan. Boleh. Maksudnya tadi gue tuh nawarin lo. Oh, nawarin. Oke. Bagaimana psikolog dan psikiater bekerja sama? Jadi pada dasarnya kerjasama ini adalah suatu hal yang sifatnya bisa dari psikolog dulu, bisa dari psikiater dulu. Kalau misalkan pasien datang ke saya pertama kali sebagai seorang psikiater, ya otomatis kalau misalkan saya membutuhkan bantuan psikolog untuk psikoterapi lebih lanjut, tentu saya akan merefer ke sana. Untuk masalah obat, tentu nanti akan ada persetujuan dulu. Apakah pasien juga menyetujui untuk digunakan obatkah? Karena obat juga perlu persetujuan dengan banyaknya efek-efek yang mungkin akan terjadi. Tapi kan nggak semua orang mengalami efek samping itu ya. Kalau saya membutuhkan, saya akan merujuk kepada psikolog untuk dilanjutkan psikoterapinya, begitu. Aku tuh punya banyak klien yang suka bertanya, Oke. kayaknya aku nggak mau deh di refer ke psikiater, padahal di kepalaku kayak enggak, tapi kamu butuh yang kayak gitu. Karena mereka ketakutan kalau ke psikiater udah pasti bakal dikasih obat dan mereka takut ada ketergantungan. Yes, itu pertanyaan yang cukup sering saya hadapi juga di situ ya. Tapi begini, kalau misalkan obat ya, tentu kita mikir apa sih indikasi obat itu, kapan sih pasien diberikan obat. Cuma yang jelas obat itu diberikan ketika pasien dalam keadaan yang sangat tidak stabil sekali. Kalau gejala gangguannya itu masih tergolong ringan sampai sedang yang agak-agak bawah dikit gitu, itu kadang masih bisa tanpa obat sebenarnya. Apakah semua obat bikin adiksi? Jawabannya tidak. Ada beberapa obat-obat yang bikin adiksi kayak penghilang cemas, obat tidur, apa segala macam, itu bisa bikin ketergantungan sebenarnya. Tapi selama dalam dosis yang tepat, dalam kontrol dan jangkauan psikiater juga, itu nggak akan bikin ketergantungan. Yes. Begitu, apalagi dosisnya juga diperhatikan dan waktu pemberiannya diperhatikan, begitu. Ya, correct me if I'm wrong, Dok Dim. Oke. Dari sudut pandang klien, sebenarnya nggak bisa nge-cut obat sendiri ya, Dok, gitu. Oh, Bahaya. Bukan kayak begitu? Nge-cut obat sendiri itu resikonya banyak ya. Risiko paling gedenya adalah pasien itu bisa mengalami relapse. Kalau udah relapse, gejalanya tuh muncul lagi seperti yang sebelum pakai obat. Makanya obat itu perlu dirutinkan dulu sesuai dengan arahan psikiater ya. Bisa berapa lama? Tergantung dari gejalanya seperti apa, gangguannya seperti apa, dan konflik yang dihadapi seperti apa. Tapi yang jelas obat saja kadang tidak cukup. Obat saja itu hanya membantu menyelesaikan, mungkin perasaannya akan lebih membaik, tapi itu tidak menyelesaikan masalah. Makanya kadang saya juga ngerujuk ke psikolog juga terkait dengan penanganan psikoterapi agar lebih sesuai kebutuhan. Yes, makanya ada kami berdua langsung gitu. Bisa, boleh masuk. Gitu. Oke, jadi jangan takut lagi kalau misalkan direkomendasikan untuk pergi ke psikiater karena semuanya on plan kok harusnya gitu. Oke, boleh kita geser ke Lanjut. nomor 2. Bagaimana psikolog dan psikiater mendiagnosis? Oke, saya dulu. Boleh. Gue dulu boleh ya? Boleh, silakan.
Bagaimana cara psikiater mendiagnosis? Tentu dalam sebuah diagnosis kita memerlukan banyak sekali data. Data yang paling banyak kita perlukan adalah dari wawancara. Kita menyebutnya anamnesis. Di situ kita bisa menganamnesis mulai dari gejala yang baru-baru ini dirasakan, bahkan kejadian-kejadian yang masa lalu mungkin kita bisa bahas, yang mungkin relevan dengan konflik yang dihadapi hari ini. Lalu selanjutnya, selain gejala, kita bisa melakukan namanya pemeriksaan status mental. Di sana itu kita butuh tahu perjalanan pikirannya seperti apa, arus pikirnya seperti apa, suasana perasaannya seperti apa. Bahkan ada beberapa yang semacam mungkin ada halusinasi atau ada ilusi, bahkan tingkat tilikan atau kesadarannya tersendiri begitu. Jadi dalam mendiagnosis kita butuh semua data itu. Dan diagnosis tentu saja berdasarkan dari pedoman yang kami pegang. Kalau psikiater dan psikolog kebanyakan menggunakan DSM-5 yang text revision ya, yang itu, dan di Indonesia sendiri ada pedoman diagnosis gangguan kejiwaan yang ketiga begitu. Ongoing kayaknya yang keempat. Semoga ya, semoga cepat jadi. Ya, kalau dari psikolog sendiri sebenarnya nggak beda jauh sama psikiater, tapi tambahannya adalah observasi. Jadi memang kami perlu ngelihat ketika datang ke kami kondisi kliennya seperti apa gitu. Jadi aku pernah punya klien dok gitu, ketika dia datang ke aku bukan flat ya, tapi kayak dia tidak present gitu loh. Jadi dia benar-benar yang datang tuh yang diem, nggak diem. Dia masih bisa nyapa, hai mbak, selamat siang, hai apa kabar. Nah masalahnya adalah kan kadang mood gue suka yang kayak, hai apa kabar gitu ya. Dan itu tuh ketika kliennya bilang baik, tapi aku bingung gitu. Nah di situ memang menggambarkan banget kebingungannya dia, karena beneran mukanya tuh beneran kayak bingung yang mikir tapi nggak ketemu jawabannya yang kayak gitu. Nah sebenarnya itu jadi salah satu catatan observasinya kami gitu loh. Jadi ketika dia datang, apakah memang mungkin sebenarnya bingung itu dia plus cemas juga, mungkin dia plus takut juga, mungkin sebenarnya dia marah tapi dia repress gitu kan. Itu yang sebenarnya kita akan gali berikutnya. Dan ya itu tadi setuju sama Dok Dim, di psikologi untuk mendiagnosis itu juga perlu tuh ada wawancara, sama menyebutnya juga anamnesa. Kadang kami butuh anamnesa atau data-data yang didapat dari support system atau teman-temannya atau orang-orang yang ada di sekitar dia, karena ada kondisi-kondisi yang membuat kami berdua gitu ya, psikolog dan psikiater maksudnya, itu perlu dapat data dari orang lain yang bisa dipercaya dan juga mungkin sehari-harinya banyak sama dia gitu. Ya betul banget tuh. Tapi suka nggak sih ada pertanyaan nih, saya berobat ke psikolog, psikiater, masa di pertemuan pertama mereka masih nggak tahu diagnosis saya apa? Iya nggak sih? Iya, benar. Karena gini, kalau aku biasanya jelasinnya gini dok, nih correct me if I'm wrong juga ya dok Dim. Kalau aku biasanya jelasinnya gini, kondisi psikologis orang itu simptomnya itu sama kayak kalau kita ngelihat sakit fisik gitu. Misalkan kalau batuk gitu ya, batuk kan nggak langsung tiba-tiba COVID atau tiba-tiba TBC kan kayak gitu ya gitu. Perlu ada pengecekan lagi. Kalau zaman COVID tuh apa sih dulu pengetesannya? Swab segala macam gitu ya. Kemudian kalau TBC mungkin di tes dahak dan lain sebagainya gitu sampai akhirnya tegak diagnosis. Itu pun sebenarnya kan takes time gitu. Nah itu juga yang terjadi ketika di ruang konseling, ruang konsultasinya psikolog dan psikiater gitu ya. Kami nggak bisa langsung bilang, wah kamu punya gangguan ini just because dia sedih banget gitu. Well anyway, semua orang bisa sedih karena sedih itu salah satu basic emotion gitu. Tapi bukan artinya ketika dia sedih dan dia langsung punya gangguan atau punya masalah psikologis yang spesifik tertentu gitu loh. Kita perlu ngelihat durationnya, perlu ngelihat kayak banyak banget nggak sih yang perlu dicek gitu. Iya banyak banget awal-awal itu. Kan ini ya kan sedih kan belum tentu depresi ya. Orang cemas boleh sedih kan? Boleh banget. Boleh banget. Jadi kadang perlu banyak banget observasi di sana. Apakah sedihnya ini masuk ke dalam kriteria depresi ataukah sedihnya adalah sedih yang normal, sedih yang wajar. Mungkin hal-hal seperti itu yang mungkin perlu dibedakan nantinya ya. Yes, betul. Cuma kalau dibedakan sepertinya penjelasannya akan panjang gak sih? Benar, 2 hari 2 malam udah kayak nanggep wayang. Jadi nanti kita potong-potong, kita kasih masukan kepada tim sosmed. Mungkin nanti akan ada edisi tertentu gitu. Oke, baik. Next kita geser. Yang ketiga nih, apalagi nih ya? Bagaimana menghadapi pasien denial. Kayak pengen denial boleh nggak?
Kita masih denial gak sih? Iya, kita ini masih sebenarnya? denial juga ya sama pertanyaan ini, menghadapi pasien denial. Gimana dok Dim? Sambil gue mikir dulu. Iya, menghadapi pasien denial ini sebenarnya adalah suatu hal yang cukup sulit ya, karena banyak sekali pasien-pasien yang datang itu sebenarnya dia tidak merasa ada gangguan, dia tidak merasa ada masalah. Justru dia datang karena disuruh sama Benar-benar. sama orang gitu. Masalahnya adalah bagaimana kita bisa membantu orang yang bahkan dirinya tidak merasa perlu dibantu. Betul. Begitu, itu PR banget tuh buat kita tuh. Tentu penanganan juga nggak akan efektif ketika menghadapi yang dia juga denial. Kan pertanyaannya jadi bagaimana kita membuat yang denial menjadi tidak denial. Tentu itu sulit ya kayak gitu ya. Tentu ada beberapa cara yang saya pikirkan ya. Saya tuh kadang suka nanya kayak, kamu sudah mulai terganggu belum? Bagaimana hubunganmu dengan orang-orang di sekitar? Kalau orang-orang di sekitarmu mulai terganggu dengan kamu sudah mulai terganggu belum? Kadang justru yang membangkitkan denial menjadi tidak denial adalah kalau kita memberikan pertanyaan. Iya. Tapi kalau kita ngasih tahu, ya sepertinya akan mental-mental aja nggak sih? Bener. Aku jadi keinget sama satu klienku dulu ya. Udah lama banget. Jadi dia datang ke aku, sepertinya kemarahannya sangat besar saat itu. Jadi ketika dia duduk berhadapan sama aku, responnya lagi nih, saya nggak ngerti sih kenapa saya mesti kesini. Jadi sebenarnya dari gesturnya, dari nada bicaranya itu udah reject banget gitu loh. Udah yang kayak kenapa ya saya mesti kesini, saya juga nggak tahu. Dan jawaban gue adalah waktu itu, saya juga nggak tahu kenapa kamu mesti kesini. Yang kayak gitu, karena ya udah gitu. Dan karena kamu udah di sini gitu, mari kita ngobrol aja dulu gitu. Jadi waktu itu yang gue lakukan adalah gue observe dia, gue ajakin dia ngobrol sampai tensionnya turun. Oke. Baru abis itu nanya kayak, oke, emang siapa sih yang nyuruh kesini gitu? Kenapa ya kira-kira dia nyuruh kamu kesini? Emang dia ngerasa apa gitu? Nah itu kan sebenarnya ujung-ujungnya nggak nyambung ke penjelasan Dok Dim lagi yang tadi Iya, gitu betul. sebenarnya gitu. Jadi tensionnya mungkin banget diturunin, dan ngadepin pasien-pasien atau klien-klien yang denial ini for sure nggak cuma satu kali sesi, bukan? Yes, betul sekali. Bahkan sesi pertama cuma buat Validasi, active buat listening, yes. gitu. Itu sih. Perjalanannya akan jauh lebih panjang ketika Benar. pasiennya juga denial di sana. Benar. By the way, ngomong perjalanan lebih panjang, gue jadi tiba-tiba keinget ada klien gue pernah ngomong gini, ini sengaja ya kok jadi bersesi-sesi, ini sengaja karena psikolognya pengen dapat uang ya? Gimana ya? Jadi kan gini nih guys. Jawabannya enggak dong, tentu saja gitu ya. Karena tadi tuh sebenarnya ngadepin klien-klien yang denial, even ada beberapa klien yang depression, kalau memang kondisinya lagi tidak bisa diajakin ngobrol, juga jelas satu session gak bakal bisa selesai juga gitu. Itu memang perlu sabar bunda gitu ya untuk bisa Oke. apa ya, masuk gitu loh ke mereka. Gitu gak sih Dok? Iya, kalau udah denial tuh bawaannya tuh kayak, saya tidak bisa membaca pikiran Bapak dan Ibu, mohon maaf sekali. Kami psikolog dan psikiater juga punya keterbatasan. Iya, benar. Tapi bolehkah kami diberitahu apa yang sebenarnya terjadi semuanya? Ya, betul Yes. betul banget. Lanjut, ada lagi nggak? Oh, ada satu lagi. Tinggal satu lagi. Bagaimana psikolog dan psikiater menjaga diri? Waduh. Wow. Siapa yang bilang emang kita bisa jaga diri? Enggak gitu ya. Salah ya. langsung ngeri kalian nanti gimana psikolog psikiater nggak bisa jaga diri. Oke, menjaga Kalau diri Dok Dim ya? gimana? Kalau menjaga diri secara apa nih? Secara fisik, mental, emosional, mungkin. Kalau secara fisik saya butuh tidur yang cukup. Satu, saya butuh vitamin. Kadang-kadang kalau saya udah mulai lelah, kalau udah mulai ada gejala-gejala sakit, tentu saya akan bukan ke dokter tapi ke teman saya sendiri. Teman saya kan dokter ya, jadi bisa bisa langsung berobat aja, langsung Yeah, gitu, betul. langsung konsul WA gitu. Tapi kalau secara mental, kadang saya butuh waktu untuk sendiri. Jadi Anak senja ya. Anak senja. Oke. Senja utama. Oke, kadang begini. Saya butuh waktu untuk sendiri. Jadi setelah menjalani hari yang berat, kadang baru pulang, saya putuskan biasanya buat mandi, rebahan-rebahan, HP-nya dimiringkan, welcome to Mobile Legends, kita bermain game lagi. Itu yang saya lakukan kadang-kadang. Kadang nonton anim. Ya gini-gini saya wibu juga gitu. Psikiater boleh wibu kan ya? Boleh Wibu kan? Boleh banget. Tanya anim apa aja, ayo sini. Saya lagi ngikutin anim-anim gemas-gemas juga yang akhir-akhir ini. Oke, jadi cara untuk orang itu secara psikiater tuh jaga diri tentu beda-beda banget. Kalau saya lebih pilih saya main game, saya pilih menyendiri untuk waktu sendiri gitu. Berapa lama biasa Dok untuk
menyendiri? Biasanya setelah menang 2 game saya udah tidur. Wah, Jadi, berarti kalau patokan saya ambi game. juga ya. Kalau sampai nggak menang-menang berarti lumayan panjang waktunya Ya, buat itu menyendiri. masalah ya. Kalau Iya. kalau udah mulai kalah terus, udah saya tutup, mending saya scrolling. Oke. Tapi kadang scrolling ini juga jadi apa ya? Jadi perdebatan juga ya. Apakah scrolling boleh nggak sih kan gitu ya? Jadi Ya. kadang saya mikir ya, scrolling itu tergantung konten yang dilihat juga. Kalau konten yang dilihat yang ajaib-ajaib drama Cina gitu kan seru ya sebenarnya. Sebenarnya kan seru ya. Tapi tapi oke. kayaknya nggak apa-apa sih kalau tidak dalam jangka waktu panjang ya nggak sih? Iya. Boleh kan Tunggu ya buat healing-healing aja bentar, Tunggu boleh kan ya? Ini kan fakta yang baru terkuak ya bahwa lu suka drama Cina. Itu muncul terus, mohon maaf nih, muncul terus. Iya. Ingin mencegah scroll nggak muncul drama Cina juga nggak bisa itu kan. Iya, jadi tonton aja sekalian gitu ya. Tonton Ya, aja oke. deh. Tapi habis itu, kadang saya ngeset waktu juga. Oke, Nice. kayaknya udah cukup deh. Kayaknya bisa mulai bangun, mulai paling nggak mulai duduk buka laptop. Nggak tahu buka Oke. laptop buat apa, tapi setidaknya di depan ada laptop dulu. Oke. Begitu kurang lebihnya. Kalau Anda bagaimana? Kan tadi kan dibagi 2 ya, jiwa Fisik sama dan raga. mental. Oke. Raga kebetulan aku anak goleran. Jadi kita berbaring sajalah dulu ya gitu. Walaupun ketika lagi berbaring pikirannya udah kemana-mana sebenarnya gitu. Nah biasanya lanjut ke self care-nya adalah aku di rumah ada kucing dok. Jadi Oke. aku akan bermain sama kucing-kucingku gitu. Karena dan kucingku cukup demanding ya. Jadi kalau misalkan aku Demanding, pulang, baik. jadi kalau aku pulang mereka tuh kayak langsung, hey dari mana kamu seharian nggak main sama aku ya kayak gitu. Nah jadinya aku akan perlu untuk main sama mereka dulu, yang mana itu lumayan soothing buat aku gitu. Nah terus oke. kemudian sebenarnya curhat sama temen biasanya dan nyampah gitu ya. Dan kalau ini udah mulai turun tensionnya, aku baru bertanya sama diri sendiri, which by the way ini biasanya malam hari. Itu kenapa tadi aku gelisah banget ya, kenapa tadi gue cemas ya, tadi tuh kenapa gue sedih ya. Itu tuh kayaknya itu yang aku tanyakan ke diri sendiri gitu. Nah masalahnya adalah kalau bertanya ini nggak langsung dapet jawabannya, jadi possible banget kalau gue itu begadang. Nah biasanya kalau gue begadang ini udah pasti besok moodnya sebenarnya nggak ancur banget gitu ya. Apalagi kalau misalkan ada janji konseling, gue lumayan bisa untuk manage bahwa moodnya itu tetap oke. Tapi aku tahu bahwa hari itu pasti akan lelah banget gitu. Nah biasanya salah satu istirahatnya itu dimulai dari perjalanan dari rumah ke klinik ke rumah. Jadi gue tidak nyetir, gue naik kendaraan umum. Nah di taksi itu beneran yang dengerin musik, kemudian ya udah istirahat banget sampai rumah, mandi, goler-goler lagi gitu. Bahkan golerannya sebenarnya emang gue gitu. Terus udah gitu. Oke, tipe yang healing hilang ya. Bener banget. Healing Bagus ya, healing hilang. Itu bisa di hashtag loh. Ya hashtag healing hilang. Oke. Tapi saya tertarik juga ya kayak. Jadi psikolog itu bisa overthinking ya kalau malam ya. Overthinkingnya apaan sih? Kebanyakan tentang klien kah? Atau kebanyakan tentang diri sendiri kah? Nggak, kebanyakan tentang dunia lebih tepatnya. Tentang Kayak dunia. gimana ya gitu. Gimana kalau misalkan nanti beneran kejadian apa-apa terus nanti gitu sebenarnya. Dan pasti gini, dari dulu gue kuliah, gue memang cemasnya tuh tinggi banget gitu. Nah, tapi ya udah, karena kan itu sesuatu part itu ada traitnya gue, itu kepribadiannya gue. Jadi since gue tahu itu, dan yang gue lakuin ngapain gitu, yang aku lakuin mesti ngapain gitu. Jadinya gue menerima bahwa gue cemas. Tapi kalau sekarang sih udah jauh banget. Oke dok, karena gue bisa nge-cut. Oke, part yang ini nggak perlu dipikirin. Let's say ada kejadian apa-apa di mana. Oke, bukannya nggak mau empati atau apa, tapi tunggu dulu ya gitu. Jadi gue sebenarnya kayak memberikan segmen-segmen gitu loh, kayak ini udah cukup ya, udah cukup mikirnya sampai sini dulu, nggak perlu diterusin lagi kayak gitu. Dan satu lagi, sebagai psikolog aku juga ke psikolog gitu. Psikolog butuh psikolog sebenarnya. Karena untuk ngebuang energi-energi yang nggak enak, energi bersih dukun ya, ngebuang hal-hal yang nggak enak gitu ya. Dan yang kedua sebenarnya tetap supaya kalau ketemu klien tetap bisa lebih objektif, lebih bisa ngelihat klien itu secara ya nggak judgmental banget gitu. Ya, psikolog juga butuh psikolog. Begitu juga psikiater kadang juga butuh psikolog atau butuh psikiater lain ya kadang-kadang ya. Jadi iya bener. overthinking ini tidak membeda-bedakan ya. Betul. Oke. Tapi pernah nggak ngerasain kayak ini perasaan gue terlalu nggak enak, gue nggak bisa kerja, pernah nggak sampai kayak gitu? Sejauh ini
kayaknya nggak pernah. Karena surprisingly dok, doing counseling itu ternyata bukan lumayan sih, impactnya gede ke gue gitu. Jadi mungkin karena gini, kalau dari point of view-nya kita sebagai psikolog dan psikiater, ketemu dengan klien itu pasti kita helping others gitu loh. Nah jadi kayaknya itu membantu positive emotionnya aku itu nambah, sehingga selesai counseling itu nggak cuman bisa dapat klien baru, tapi dapat perspektif baru dari kliennya yang kayak gitu. Kemudian bisa recharging. Contohnya ya, jadi waktu pas gue ngambil stase di salah satu rumah sakit di daerah Jawa Timur, gue ditempatkan di bangsal yang depresi. Jadi ketika teman-teman pulang ke asrama, by the way waktu itu nginep itu kurang lebih sekitar 2,5 sampai 3 bulanan. Pulang ke asrama, teman-teman tuh bercerita bahwa wah kliennya literally kayak orang gangguan jiwa yang main gitar sendirinya. Tapi aku tuh merasa gini, kok di bangsal gue enggak ya gitu. Karena bangsal gue tuh beneran rapi. Satu sisi rapi ya dok, karena abis selesai makan, kemudian mereka akan duduk di bawah pohon sambil merenung. Tapi kan gue sebagai orang yang nyari kasus kayak, ini gimana, gak bisa diajakin ngomong, yang kayak gitu loh. Nah di kondisi-kondisi itu jelas overthinkingnya jalan gitu ya, jelas cemasnya banget gitu. Nah tapi ya udah balik lagi, kalau misalkan guenya cemas dan guenya nggak bisa nemuin masalah, nggak bisa mencari masalahnya juga gitu loh. Jadi gimana nih caranya, strateginya gitu, itu yang kayaknya aku pelajari sepanjang konsultasi gitu. Tapi memang ini ya, kayak di satu sisi saya juga berpikir ya, salah satu sumber tenaga saya adalah kalau ketemu pasiennya membaik. Wah itu kayaknya sini semua dunia masalah sini maju. Bener banget rasanya kayak gitu, kayak abis menang lotre nggak ada apa-apanya ya gitu, kayak award kali ya. itu boosting moodnya itu bagus banget sih sebenarnya gitu. Setuju. Oke, baik, masih ada lagi nggak? Udah cukup. Sudah habis. Oke. Sekian dari kita untuk tanya jawab ini. Udah ya, mau ada pasien dulu nih teman-teman. Thank you so much ya. Sekarang udah ngerti, semoga kita bertemu di ruang konsultasi. Dadah. Oke, bye-bye.